Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dipilihnya. Adapun pengertian kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Mushaf adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang berjilid sebagaimana mushaf Al-Quran saat ini. Pada awalnya, ayat-ayat Al-Quran dihafal dan ditulis pada pelepah-pelepah kurma, daun, dan tulang. Proses penyalinan dan pengumpulan lembaran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Thabit atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada 4 macam kitab yang wajib kita yakini, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang dijamin oleh Allah keasliannya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Selain kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Hal tersebut dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Suhuf tersebut sebanyak 100 suhuf, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum daripada kitab Taurat. Pada pokoknya, isi dari kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid. Artinya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilarang menyekutukannya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya dengan tujuan agar menjadi pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Maka simak dan perhatikanlah. Fungsi yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fungsi yang pertama. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia menghambakan diri dan menyembah kepadanya,
merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Liya'budun, lam di sini ada yang menyatakan bahwasanya ini adalah lam lil aqibah, bukan merupakan tujuan, akan tetapi merupakan akibah dari penciptaan jin dan manusia, dalam arti jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah, yang mana akibatnya mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bisa diartikan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan akibatnya mereka menyembahku. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam akidah, di dalam ketauhidan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh upah. Tidak butuh upah dari ciptaan dan hukum-hukumnya. Dia tidak membutuhkan sesuatu berupa upah dari apa yang dia ciptakan. Sehingga bukan berarti Allah butuh untuk disembah, akan tetapi menyembah kepada Allah merupakan kebutuhan manusia, yang mana manusia itu ingin selamat daripada azabnya. Oleh sebab itulah Allah itu adalah Ghaniyun Hamid, dat yang maha kaya, tidak butuh, lagi maha terpuji. Terkemudian, apabila manusia tidak ingin diliputi oleh rasa hina dan kemerosotan martabat, maka hendaknya ia selalu berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Al-Qur'an dan memedomaninya dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus benar-benar memperhatikan aturan Al-Quran, tentunya pelajari kepada yang ahlinya. Dengan mempelajari Al-Quran, manusia juga akan mampu memiliki kontak kepada Allah, baik secara langsung, misalnya melalui sholat, zakat, puasa, atau ibadah haji, yang mana ini semua disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah. Maupun tidak langsung, ghair mahdhah, seperti dengan kegiatan muamalah, jual beli yang jauh daripada riba sesuai dengan ketentuan syariat dan lain sebagainya, lalu pemanfaatan lingkungan atau kemasyarakatan. Ini juga disebut ibadah ghair mahdhah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita wajib beriman kepada
Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi pilihannya. Sedangkan untuk mengamalkan syariat, kita hanya diwajibkan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui kitab Al-Quranul Karim sebagai imam kita, yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana disampaikan oleh para ulama warasatul anbiya, sehingga kita wajib untuk belajar menuntut ilmu tersebut. Lalu fungsi iman kepada kitab yang kedua adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat di dunia dan di akhirat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maksud bersikap keras, maksud memerangi orang-orang kafir di sini adalah mereka termasuk kafir-kafir harbi yang memusuhi Islam. Begitu pula sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan itu harus diperangi dan dijauhkan. Pada zaman yang serba super canggih ini, manusia banyak sekali yang lupa terhadap dirinya sendiri, bahkan tidak sedikit yang mengingkari asal kejadiannya, sehingga akhirnya menjadi sombong, ingkar, dan tidak mau mengakui bahwa dirinya berasal dari setetes air. Hal ini terjadi karena ia belum meresapi hakikat keimanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan begitu pula beriman pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, begitu pula kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, baik itu berupa Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi terhadap kitab Taurat, Injil, Zabur, kita harus meyakini itu semua adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula terhadap Al-Quranul Karim, selain meyakini juga mengamalkan isinya. Lalu fungsi iman kepada kitab Allah yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia.
Allah menciptakan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong, tidak saling bermusuhan dan saling mencemooh karena kesombongan mereka. Di hadapan Allah, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Bertakwa berarti dia takut kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi azqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi semua manusia ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda bahasa, suku, berbangsa-bangsa, itu agar saling kenal mengenal, bukan saling mengejek dan mencemooh. Semua ciptaan Allah itu yang termulia hanyalah orang yang paling bertakwa di antara orang-orang tersebut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah berlomba-lombalah menjalankan kebaikan yang Allah perintahkan. Di dunia ini manusia tidak mungkin hidup sendirian. Ia pasti butuh bantuan orang lain. Bentuk kerjasama dalam pergaulan tersebut yang mana sering disebut dengan nama muamalah membutuhkan adanya saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan adanya tuntunan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup antara manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itulah pelajarilah Al-Quranul Karim, bagaimana di sana aturan, tata cara bersosial, tata cara bermuamalah agar tidak tersesat. Terkemudian fungsi iman kepada kitab Allah yang keempat adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan alam. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya juga memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola dan memanfaatkan alam atau lingkungan, karena sesungguhnya mereka diciptakan juga untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga alam ini dari kerusakan dan harus menjaga kelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Oleh sebab itulah kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga alam sekitar kita, jangan sampai merusaknya. Kemudian kita akan membahas tentang dalil naqli, yaitu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Begitu pula dalil akli tentang fungsi iman kepada kitab Allah, yang mana dalil akli itu bersumber dari akal. Iman kepada kitab Allah
adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun iman yang menjadi pundamen seseorang untuk beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ini merupakan dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab dan suhuf berarti beriman kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat yang terdahulu dengan tidak membedakan satu sama lain. Beriman kepada kitab merupakan sikap orang-orang yang bertakwa, orang beriman, pewaris para nabi, pewaris ajaran-ajaran Allah, baik orang-orang terdahulu, masa sekarang, atau sampai akhir zaman. Sikap ini akan menimbulkan rasa kebersamaan diri setiap muslim bahwa mereka adalah umat yang satu karena agama mereka yaitu Islam. Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sikap itu juga akan menghilangkan sifat sombong dan perasaan yang berlebih-lebihan pada diri setiap muslim. Kemudian, tanda penghayatan terhadap kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah ini perlu dihayati. Penghayatan ini harus benar-benar dilalui oleh setiap orang yang beriman. Tanpa sebuah penghayatan, maka pengamalan terhadap sebuah kitab itu juga sulit terwujud. Untuk menghayati terhadap kitab-kitab Allah perlu tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan segala hikmahnya. Membaca Al-Quran ini perlu belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik, yang sesuai dengan ilmu tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya, hukum-hukum bacaannya, terkemudian sifat-sifat hurufnya agar maknanya tidak berubah. Lalu pelajari dan pahami maknanya, segala hikmah yang terkandung di dalamnya, berguru kepada ahlinya. Itu yang pertama yang harus dilakukan dalam menghayati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamilah bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama munggu Allah itu hanyalah Islam, bukan yang lain. Maka jangan sampai mencari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka pahamilah bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya Islam, bukan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat surah atau ayat yang mengandung atau berupa perumpamaan.
Oleh sebab itulah membaca Al-Quran tidak cukup dengan membaca terjemahannya saja. Dia harus diajikan kepada ahli tafsirnya, kepada orang-orang yang telah berguru dari gurunya, kemudian gurunya itu terus berguru sampai Nabi Muhammad SAW, sehingga ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat yang harus dilakukan, bahwasannya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa diartikan secara langsung, tetapi memiliki arti yang tersirat yang harus dikaji secara lebih mendalam. Ini hampir sama dengan yang ketiga, harus dipelajari kepada guru yang ahlinya sampai benar-benar paham apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Terkemudian yang kelima yang harus dilakukan, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan tidak untuk menyusahkan manusia, sehingga ayat-ayat yang lebih mudah dan tegas memiliki prioritas untuk segera dilaksanakan. Banyak sekali ayat-ayat yang mana maknanya jelas, yaitu ayat-ayat muhkamat, sehingga ketika membaca Al-Quran lalu paham artinya dan jelas perintahnya, maka kerjakanlah sebagaimana perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Begitu pula larangan-larangan yang jelas, semisal larangan untuk berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Maka ayat-ayat yang jelas seperti itu segeralah kerjakan. Lalu yang keenam yang harus kita hayati, bahwasannya ayat Al-Quran terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya dan mudah dimengerti, sehingga ayat ini harus segera dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Maka harus memahami hal ini, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dan mendalami ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ini haruslah berguru kepada guru ahlinya. Oleh sebab itulah jangan sembarangan memaknai Al-Quranul Karim, itu harus benar-benar digurukan dan ditanyakan kepada ahlinya. Kemudian yang ketujuh dalam penghayatan terhadap kitab Allah ini, bahwasannya menjalankan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Ini setelah benar-benar memahami isi daripada Al-Quranul Karim, maka memunculkan sebuah sikap pengamalan terhadap isi Al-Quran tersebut, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah sikap yang harus benar-benar dihayati terhadap iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quranul Karim, dan itulah tanda-tandanya. 7 tanda penghayatan ini perlu kita pahami. Lalu, apa itu perbedaan suhuf dan kitab? Yang pertama, suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Kemudian suhuf itu sangat simpel isinya, sedangkan kitab ini isinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Itulah perbedaan suhuf dan kitab. Kemudian kita sedikit membahas sekilas tentang isi daripada kitab-kitab yang wajib kita ketahui yang 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran secara ringkas. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah,
nabin, dan ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, Perjanjian Lama. Perlu diketahui bahwasannya agama itu dinamakan Yahudi dikarenakan pada saat umat Nabi Musa alaihissalam menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri, mereka mendapatkan petunjuk lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri mereka sendiri, sehingga disebut orang-orang Yahudi. Ada juga yang menyatakan nama Yahudi itu adalah diambil dari putra Nabi Yakub yang paling besar, yaitu Yahuda. Isi pokok dari kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, Ten Commandment, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina, yaitu Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah sebagai berikut. Pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Keempat, hormati ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat cabul. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan berdusta. Kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Dan kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Ini banyak sekali ajaran-ajaran syariat ini, kesamaannya dengan kita sekarang ini hanya beberapa syariat saja yang berbeda. Misalkannya kuduskan hari Tuhan, yaitu hari Sabtu, ini tentu berbeda dengan syariat kita. Namun selain ini, hampir seluruhnya ini adalah sama dan sesuai dengan ajaran kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Toh pada dasarnya semua nabi itu adalah Islam, pasrah terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi pokok dari kitab Taurat, yaitu 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Terkemudian kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya jubur berasal dari Jabaro Yazburu Jabron, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Allah. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Inilah diantaranya isi pokok daripada kitab Zabur, yang mana kitab aslinya tidaklah sampai kepada kita. Kemudian kitab Injil.
yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi daripada Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Walaupun demikian, kitab Injil yang aslinya ini juga tidak sampai kepada kita. Kita hanya meyakini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wajib mengamalkannya dan tidak wajib mengetahui isi di dalamnya. Terkemudian yang keempat, kitab yang wajib diketahui adalah Al-Quran sebagai imam kita. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Bahkan ada yang menyatakan kurang daripada ini berdasarkan perhitungan mereka. Kemudian 77.450 kalimat dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada', yaitu haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Itulah keterangan secara singkat tentang 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran, yang mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nama-nama lain dari Al-Quran itu, yaitu yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Ada juga yang kedua nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Juga yang kelima dinamakan Al-Kitab,
artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Kemudian ada sebuah riwayat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Quran dan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya ketika keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu, Al-Quran, yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan, dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta dipasang mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan keistimewaan. Mereka diberikan 2 pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kami diberikan pakaian seperti ini? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun naik sambil membaca bacaan Al-Quran. Subhanallah. Maka alangkah bergembiralah wahai para penghafal Al-Quran dan senang dengan Al-Quranul Karim. Maka bagi kita semua sebagai peserta didik, sebagai pencari ilmu, maka cintailah Al-Quran dan mulailah menghafal dari sekarang. Itulah yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.